Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tali Fatimah Furo. Saya adalah salah satu dosen Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Mesin untuk prodi Teknik Mesin. Di program studi Teknik Mesin, saya mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya adalah Mekanika Teknik, Kinematika Dinamika, dan Gambar Teknik. Mata kuliah tersebut tentunya sesuai dengan bidang ilmu saya dan sesuai juga dengan latar belakang ijazah saya. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait proses Delivery, Interaction, and Assessment atau biasa disingkat dengan DIA pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mekanika Teknik. Sebelum saya jelaskan prosesnya lebih jauh, perlu saya sampaikan bahwa mata kuliah Mekanika Teknik mempunyai bobot sebesar 4 SKS, di mana berlangsung selama 5 jam perkuliahan setiap minggunya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa teknik mesin pada semester 2. Mata kuliah Mekanika Teknik merupakan mata kuliah dasar dari seorang perancang untuk mengembangkan konsep-konsep perancangan, baik perancangan mesin, alat bantu, ataupun perbaikan serta perawatan suatu sistem. Mata kuliah ini membahas tentang prinsip dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda diam dan struktur teknik. Kemampuan akhir yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini diantaranya adalah: 1. Menjelaskan mahasiswa mampu menjelaskan sistem gaya dan penerapannya. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kesetimbangan gaya dan penerapannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan penyelesaian persoalan gaya, baik itu mulai dari bidang geser, bidang momen yang terjadi pada struktur atau beam. Yang keempat, mahasiswa mampu menentukan titik berat benda dan penerapannya. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan mekanika kekuatan bahan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam tegangan yang terjadi pada suatu konstruksi. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan kriteria tegangan dan menerapkannya pada perhitungan konstruksi dasar. Materi yang dipelajari pada mata kuliah ini antara lain yang pertama adalah sistem gaya dan momen, yang kedua kesetimbangan benda tegar, yang ketiga analisis struktur sederhana, yang keempat gaya dalam struktur, yang kelima tegangan dan regangan, yang keenam momen inersia luasan, dan yang terakhir aplikasi mekanika di dalam desain teknik. Sistem pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah luring dengan menerapkan metode pembelajaran kombinasi dari ceramah, diskusi, dan pendekatan case method. Proses pembelajaran diawali dengan ceramah interaktif, di mana di sela-sela memberikan materi, saya dan mahasiswa dapat saling melempar pertanyaan dan memberikan feedback. Setelah itu, mahasiswa diberikan kasus nyata seperti analisis gaya pada struktur rangka atau BIM untuk diselesaikan secara kelompok. Mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan dan menyusun solusi berdasarkan prinsip mekanika teknik. Dengan pendekatan ini, mahasiswa dilatih untuk bisa berpikir kritis, sistematis, dan kolaboratif dalam pemecahan masalah. Proses interaksi dengan mahasiswa terjadi baik saat perkuliahan di kelas maupun di luar perkuliahan. Interaksi saat perkuliahan terjadi pada saat di kelas. Sedangkan interaksi di luar perkuliahan, saya biasanya memfasilitasi mahasiswa
melalui WA, email, ataupun mahasiswa bisa secara langsung menemui saya. Dengan ini diharapkan mahasiswa dapat lebih leluasa ketika mengalami kesulitan dan langsung bertanya kepada saya. Sistem penilaian pada mata kuliah ini ada beberapa komponen yang saya gunakan sebagai dasar penilaian kepada mahasiswa. Yang pertama adalah buku catatan. Saya mewajibkan mahasiswa untuk mempunyai buku catatan, dan buku catatan ini akan saya kumpulkan di akhir menjelang UTS dan menjelang UAS, dan saya berikan bobot akhir sebesar 10%. Komponen penilaian yang kedua adalah tugas. Tugas ini baik tugas individu maupun tugas kelompok, dan saya berikan bobot akhir sebesar 45%. Komponen yang ketiga adalah kuis, saya berikan bobot 10%. Komponen yang keempat adalah UTS, di mana saya memberikan bobot UTS sebesar 15%. Dan yang terakhir adalah UAS, saya berikan bobot penilaian sebesar 20%. Hasil akhir yang didapatkan mahasiswa pada semester ini untuk mata kuliah mekanika teknik merupakan akumulasi dari semua komponen tersebut. Demikianlah tadi penjelasan dari proses DIA pada mata kuliah mekanika teknik yang saya ampu. Berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran real yang ada di kelas yang saya lakukan pada mahasiswa teknik mesin di semester 2. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita sudah sempat membahas terkait tegangan bending ya. Tegangan bending itu terjadi jika apa bending itu apa? Bengkok. Jadi bending itu adalah tegangan atau bending itu bahasanya bengkok. Jadi tegangan bending itu adalah tegangan yang terjadi akibat gaya yang menimbulkan bengkok. Nah, biasanya terjadi pada batang atau pada poros. Nah, gayanya menyebabkan ini. Misalkan ini ada benda atau ada komponen gitu ya, dia dikasih tegangan atau dikasih gaya momen. Nah, jadi kan gayanya yang terjadi kan momen. Karena kan melengkung, nah sehingga misalkan ini komponennya, maka dia bisa bengkok. Jadi kalau kita rumuskan tegangan bending itu kan diakibatkan oleh momen bengkok dikali dengan inersianya dibagi dengan keliru ya. Tegangan bending itu sama dengan momen bending dibagi dengan inersia. Inersianya dibagi dengan C atau Y ya kemarin. I-nya adalah momen inersia. Nah, momen inersianya ini kita lihat tegangan bengkok itu diakibatkan oleh momen bengkok yang arahnya kemana. Jadi bengkoknya itu pada sumbu X atau pada sumbu Y. Kalau pada sumbu Y berarti ya dia ke atas begini. Nah, arahnya ke sana. Berarti yang digunakan berarti ini adalah I. Tapi kalau bengkoknya yang bengkok ini ada pada sumbu X ya, maka I-nya adalah I. Sehingga momen bengkok dikali dengan C dibagi dengan I. Ini adalah tegangan bengkok. Nah, pada komponen itu nanti ada dua momen bengkok ya. Jadi ada komponen yang dia hanya menerima momen bengkok murni, dalam artian tegangan yang terjadi di komponen ini ya pure di situ adalah tegangan bending. Nah, kalau di situ pure tegangan bending, maka langsung kita gunakan rumus ini. Ya, tegangan bending sama dengan momen bending dikali C dibagi dengan X. Contohnya yang pure
Nah ini kalau diperlihatkan di gambar sebelum ke contoh. Nah deformasi yang terjadi akibat momen bengkok itu dia melengkung. Jadi deformasinya ini. Jadi misal nah kita nanti mengukurnya ya perubahan dari titik dari sini sampai ke titik D berapa deformasinya, atau dari B sampai ke D aksen. Nah, itu nanti yang kita hitung deformasinya. Nah, ini contohnya dari batang yang dia dikenai momen bending murni, atau yang terjadi di batang hanya ada momen bending, sehingga tegangan yang terjadi ya pure tegangan bending. Nah, contohnya ada batang baja di mana dia punya ukuran tebalnya 0,8 dikali dengan panjangnya 2,5 inch, kemudian berupa rektanguler ya, dengan asumsi tegangan yieldnya. Nah, tegangan yieldnya adalah 36 KSI. Apa kemarin KSI? Kilo? Oh. Apa KSI mana apa? Oh, KSI? Oh, PSI apa PSI? Kalau PSI on square E. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah tentukan berapa momen bending yang diakibatkan oleh Hughes. Jadi yang ditanya adalah M-nya. Ya. Tegangan yieldnya atau tegangan bending maksimumnya 36 KSI. Kalau memang dia pure bending, ya, berarti kita langsung bisa gunakan rumus ini. Nah, berarti kan yang ditanyakan MB-nya. Berarti kita cari dulu momen inersianya. Nah, karena penampangnya dia berupa segi 4, karena penampangnya dia berupa segi 4, maka langsung saja kita cek. Kalau penampang segi 4 berarti dia adalah 1/12 B kali H pangkat 3. Berarti ini asumsinya titik nolnya ada di tengah. Jadi ada di tengah-tengah karena dia pakai 1/12. Kalau titik nolnya kamu gunakan di sini berarti berapa? 1/3. Jadi beda ya. Jadi karena ini kita anggap titiknya di tengah sini, maka dia pakai 1/12. Nah, langsung saja kita masukkan B-nya adalah tebal, H-nya adalah tingginya. Jadi kita ketemukan untuk inersianya adalah 1,042 inch pangkat 4. Nah, kemudian kalau sudah inersianya kita sudah cari, C-nya kita gunakan yang mana? C itu kan dari titik pusat. C itu kan jarak antara permukaan yang kritis sampai ke sumbu netralnya. Nah, sumbu netralnya kan di tengah. Nah, kemudian yang kritis yang mana kalau terjadi bengkok? Bagian yang paling keluar. Berarti kan di sini di bagian boleh di atas, boleh di bawah. Berarti kan dari titik tengah sampai ke bawah. Berarti setengahnya 2,5, maka C-nya adalah 1,5. Sehingga bisa kita dapatkan momennya adalah I dibagi dengan C dikali dengan tegangan yieldnya tadi. Maka kita dapatkan momennya 30 kip dikali inch. Satuan momen tetap Newton. Kip itu satuan gaya ya. Kip itu satuan gaya, sama seperti Newton, seperti apa namanya, Rabbit, hanya saja konversinya nanti itu beda. Itu yang pure bending. Dibagi diagram penampangnya. Nah, maka letak ini
sumbunya atau sumbu netralnya kita pusatkan di tengah. Tujuannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini untuk yang pure bearing. Jadi dia di batang itu tidak ada gaya lain selain bearing. Nah, seperti yang contoh yang tadi, yang ini kan dia pure geser. Jadi, tidak ada gaya lain selain geser. Sehingga tegangan yang terjadi hanya tegangan geser. Nah, jadi yang ini dia gaya yang terjadi ya pure dia kena momen bearing. Tidak ada gaya geser, tidak ada gaya tarik di komponen ini. Maka dia pure bearing, kita langsung bisa menerapkan fungsi. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, selanjutnya silakan nanti dikerjakan. Kita masih menggunakan teori tegangan bearing. Nah, jika poros, ini ada poros, dia menerima beban terpusatnya yang ada F1 2500, di sini F1-nya, yang ini adalah F2. Nah, F2-nya anggaplah 3500, ya, di sini 3500. Kemudian jaraknya dia 20 cm. Jaraknya 20 cm, yang ini 20, yang ini 15. Jadi 15 ini 20. Kemudian berapa diameter bagian tengah poros? Nah, nanti yang ditanya diameternya ini. Jika tegangan lentur yang terjadi tidak boleh melebihi 1000 kg per cm persegi. Nanti disamakan ya. Tegangan lentur yang terjadi, nah ini kan tegangan bending bijinya didapatkan dari materialnya. Silakan nanti dicari, caranya sama, jadi dicari dulu momen gesernya, momen sama gaya geser. Nanti didapatkan nilai. Oke, silakan dicoba. Gaya geser sama 3500 ini kan gaya eksternal. Nah, akibat gaya eksternal ini kan muncul gaya internal. Nah, itu bisa V gaya gesernya dan N ini adalah momen. V sama N ini gaya internal. Sewa ya. Itu gaya dalamnya. Apa orang Arab? Kalau kalian lihat V ini ya terjadi di sini. Jadi ketika diagram ini, itu terjadinya besarnya berapa ya? Besarnya kalau di sini, jadi itu adalah yang internal yang terjadi. Kita ambilnya dari potongan 0 sampai 15 ini dari sini aja. Jadi kita 0 sampai 15 gesernya terjadi akibat ini dari software pakai software di sini akan kelihatan biasanya itu kalau merah jauh, kalau biru itu dia masih aman. Kalau dia sudah merah, merahnya merah itu adalah tegangan maksimal. Yang terjadi maksimal. Pak, agar kanva di omah. Ini kan kita pakai manual. Ora guna kelompokan ora guna. Sopo? Masih garap iki sopo? Siapa? Caranya kan ada nah ini kan 15, ini 60. Nah di sini kan kamu sudah tahu nilainya FA berapa, FB berapa. Nah ini
RA-nya salah. Videonya berarti Nah ini kan belum petang mau ibu tak jam biru bilang di kemudian kita pakai sigma momennya di mana? Di titik A. A-nya ada apa saja? Kan berarti yang pertama kan ada momen ini 2500 dibandingkan dengan jaraknya 15. Terus ada mana lagi kan ini 3500 dikalikan dengan jaraknya terhadap A berapa? Tambah, iya berapa? 75. Kan sebelum ke ini kan ditambah ya, sama positif berarti ditambah, nah 3.500 dikali dengan 75. Terus ada mana lagi? RB nya ke sana, jadi kebalikannya RB dikali jaraknya berapa terhadap A? sama Gilang dibuang. Gilang kan disuruh ngepost sama Gilang di sini. Di pinggir kota ini. Ya ini bikin lah. RB. Masih ke sini Bu. Oh. Ini video. Ya. Maksudnya panjangnya atau sampai 15-nya gimana V-nya? Momennya Nah, berarti kan ini meskipun belum selesai ya, tapi bisa kita jadikan acuan. Nah, jadi di sini gambar yang ini bisa kamu sederhanakan saja jadi modelnya begini. Nah, jadi kalau yang ini karena dia kan porosnya dia bertingkat, ya. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian di bagian tengahnya itu kecil. Nah, bisa kita sederhanakan saja dengan satu poros saja atau satu diameter. Kemudian dicari nilainya RA sama RB. Nah, jadi reaksi di tumpuan bisa ini. Kalau sudah, baru dibuat analisa per potongan. Nah, potongan satu dari X mulai dari lebih besar dari 0 dan kurang dari 15. Nah, didapatkan free body diagramnya adalah ini. Berarti yang ada di jarak 0 sampai 15 itu hanya RA. Untuk yang 2500-nya belum masuk. Nah, kemudian di sini kita dapatkan V sama momen atau gaya geser dan momen. Ingat, gaya geser dan momen di sini ini adalah gaya geser dan momen internal yang terjadi pada batang. Jadi semisal V ini atau gaya gesernya itu adalah gaya geser yang terjadi di dalamnya batang atau dinamakan dengan gaya internal. Nah, kalau 2500, 3500, RA, RB itu termasuk gaya eksternal atau gaya yang terjadi akibat komponen yang luar atau gaya luar. Nah, sedangkan V ini adalah gaya internal. Jadi gaya yang terjadi akibat adanya gaya eksternal. Nah, jadi kalau kita lakukan analisa per batang atau per titik gitu ya. Nah, ini kan kita bisa analisa per titik. Di X sama dengan 1, berarti 0 sampai 1. Misalkan berarti di sini. Nah, berapa gaya geser yang terjadi?
gaya gesernya kan sama, antara 0 sampai 15 kan sama. Berarti di poros itu dengan jarak 0 sampai 15, gaya geser internal yang terjadi ya 0 sampai ini, berarti 2842 Newton. Nah, itu adalah besarnya. Nah, nanti di jarak 15 sampai dengan ini, sampai dengan 75 atau di bagian ini, apakah sama? Nah, perlu kita lakukan analisa perpotongan lagi. Jadi bisa jadi kan berbeda, karena di titik ini dia dikenai dengan beban sebesar 2500. Nah, berarti V-nya itu ya, makanya ini kan ada jarak 0,15. Terus setelah itu di sini berarti bukan 60 ya. Kalau berarti berapa? 75 dan seterusnya. Jadi sampai di jarak sepanjang batang ini. Berarti batangnya panjangnya adalah 90. Tapi ngitungnya tetap dari 0. Berapa itu nanti? Apakah dia semakin, kalau posisinya begini berarti gaya gesernya kan semakin naik. Ya. Nah, kemudian yang momen. Nah, sama momen itu kan kalau bengkok, berarti kan yang bengkok paling besar di mana kira-kira? Berarti kan di sini kan? Ini bisa nanti gambarnya itu akan begini. Nah, terus baru naik. Jadi momen terbesar itu ya di sini. Nah, dari 3.500 besarnya berapa? 3.500. Nah, ini bisa dikalikan dengan 20. Nanti coba dicek berapa momen terbesar. Tapi di sini bisa kita lihat berapa sih tegangan yang terjadi di sini, tegangan bending yang terjadi di 0 sampai 15 itu berapa? Nah, bisa kita dapatkan dari ini. Berarti 0 sampai 15 momen bending yang terbesar berapa? Nah, ini kan 42.630. Satuannya Newton meter atau Newton sentimeter ya, Newton sentimeter. Nah, berapa tegangan bendingnya? Ya sama, kalau cari tegangan bending ya berarti rumusnya kan MB dikali dengan C dibagi dengan I-nya. Nah, I-nya adalah luas penampang dari bagian ini saja. Nah, ini diameternya berapa?